sahabat Sechan, saya Dr. Embun Dini Hari, spesialis kulit dan kelamin dari ASEAN Profesi Klinik Ubud. Kali ini kita akan bahas tentang tips and trick mengobati jerawat nodul. Simak videonya ya. Kita bahas tentang jerawat nodul. Apa itu jerawat nodul? Jerawat nodul merupakan jerawat tipe berat. Kenapa berat? Karena jerawat ini melibatkan kulit lapisan yang lebih dalam dan disertai dengan peradangan, sehingga penyembuhannya dapat lebih lama daripada jerawat biasa, hingga berbulan-bulan loh. Penyebab terjadinya jerawat nodul sama dengan jerawat pada umumnya. Jadi melibatkan berbagai proses. Proses pertama adalah peningkatan produksi kelenjar minyak. Yang kedua, terjadinya penumpukan sel kulit mati. Lalu, karena adanya penumpukan sel kulit mati dan peningkatan produksi kelenjar minyak akan membentuk komedo. Nah, komedo ini apabila di sekelilingnya ada bakteri penyebab jerawat, misalnya yang dinamakan Propionibacterium acnes, maka akan terjadinya peradangan. Peradangan ini akan membentuk jerawat papul namanya ya, yang ada di permukaan kulit. Nah, apabila kalian tidak obati ataupun kalian memencet-mencet jerawat, maka infeksinya akan melibatkan kulit lebih dalam. Itulah yang dinamakan jerawat nodul. Nah, kadang-kadang dikatakan dari literatur bahwa jerawat nodul ini dipicu oleh hormon. Hormon apa? Hormon androgen. Di sini hormon androgen ini akan meningkatkan produksi minyak dan penumpukan sel kulit mati, sehingga akan meningkatkan risiko terjadinya jerawat nodul dan akhirnya berakhir dengan jerawat kista yang sering kita namakan dengan nodulokistik acne. Oke, tanda dan gejala dari jerawat nodul adalah 1. Adanya benjolan padat di bawah permukaan kulit. Kalau kalian raba, itu akan terasa padat dan lebih besar daripada jerawat umumnya. Dan disertai dengan rasa nyeri apabila kalian raba dan juga warna kemerahan. Nah, jerawat nodul ini bisa berlangsung lebih lama daripada jerawat biasa hingga berbulan-bulan loh. Dan akhirnya akan meninggalkan bekas berupa jaringan parut. Bisa jaringan parut yang cekok, yang dikenal dengan bopeng jerawat, ataupun bekas jerawat yang menyerupai keloid. Begitu, jadi harus kalian kenali ya tanda-tanda jerawat nodul. Beda dong sahabat Sechan, antara jerawat nodul dan jerawat kistik itu beda banget ya. Kalau jerawat nodul itu hanya ada peradangan, jadi dia berbentuk padat, kalian raba itu padat. Sedangkan jerawat kistik itu sudah mulai terbentuknya ada nanah di jerawat kalian, jadi teraba lebih lembek dan bergerak begitu. Nah, kadangkala jerawat nodul dan kistik ini terjadi secara bersamaan dalam suatu waktu yang sama ya. Jadi dinamakan jerawat nodulokistik begitu. Tentu saja bisa ya sahabat Sechan.
karena jerawat nodul itu melibatkan lapisan kulit yang lebih dalam. Kerusakannya tentu saja lebih dalam sehingga bisa terjadi jaringan parut di sana. Dia akan merusak kolagen sehingga terbentuk skar jerawat namanya. Ada dua skar jerawat, yaitu skar atropi dan skar hipertropi. Skar atropi yang berbentuk cekung begitu ya, jadi yang dikenal dengan bopeng jerawat. Sedangkan skar hipertropik dia akan meninggi dari permukaan kulit seperti keloid scar. Jadi untuk menghilangkan bekas jerawat yang disebabkan oleh jerawat nodul ini sangat sulit, sehingga kita lebih baik mencegahnya daripada mengobati. Tentu saja bisa ya sahabat Sechan, namun perlu waktu yang lebih lama daripada jerawat biasa, yaitu kira-kira 2 minggu sampai bulanan sampai 3 bulan. Kadang-kadang pasien saya biasanya hilang rata-rata itu adalah 2 bulan sampai 4 bulan. Jadi cukup mengganggu ya jerawat nodul ini. Ya, untuk mengatasi jerawat nodul ini diperlukan dengan terapi kombinasi. Terapi kombinasi ini dapat digolongkan menjadi 2 bagian besar, yaitu terapi dari luar dan terapi dari dalam. Terapi dari luar kita bisa lakukan di klinik kecantikan ataupun yang di rumah. Sedangkan terapi dari dalam nanti kita bahas selanjutnya ya. Kita bahas dulu pertama terapi di klinik kecantikan. Ada berbagai treatment yang harus dilakukan untuk jerawat nodul, yaitu yang pertama bisa dengan facial peeling, dengan chemical peeling yang spesial diformulasikan untuk jerawat, misalnya mengandung asam salisilat ataupun mandelic acid gitu ya. Terapi lainnya yang bisa dilakukan di klinik kecantikan bisa dengan photodynamic terapi, bisa dengan laser, bisa juga dengan Agnes radiofrekuensi ataupun intense pulse light atau dinamakan IPL begitu ya. Terapi lainnya bisa kita lakukan dengan suntikan menggunakan steroid sehingga lebih cepat meredakan peradangannya begitu. Sedangkan terapi yang dilakukan di rumah tentu saja atas konsultasi dengan dokter kulit, kita akan memberikan active ingredients pada pasien selain basic skincare. Active ingredients itu biasanya akan mengandung salicylic acid, bisa juga mengandung azelaic acid, bisa juga mengandung benzoyl peroxide ataupun turunan dari vitamin A atau retinoid, dan juga dilengkapi dengan sulfur dan lainnya begitu. Jadi kombinasi itu tidak boleh kalian lakukan secara sendirian di rumah ya, perlu dengan konsultasi dari spesialis kulit dan monitoring dari spesialis kulit begitu. Jadi selain active ingredients, kalian jangan pernah melupakan basic skincare kalian ya. Tetap menggunakan sabun, pelembab dan juga sunscreen. Dan tentu saja pemilihannya harus tepat bagi kulit kalian, yaitu sesuai dengan kulit yang berjerawat atau acne prone skin. Pilihlah yang berbasis gel, yang non-comedogenic begitu. Jadi tidak akan memperburuk kondisi jerawat kalian dan akan bisa mengurangi peradangan di jerawat kalian. Nah, itu penjelasan saya tentang perawatan jerawat nodul dari luar. Kita bahas yang perawatan jerawat nodul dari dalam ya. Jadi untuk perawatan dari dalam itu harus dengan monitoring daripada dokter kulit. Biasanya kita berikan antibiotik oral untuk mengurangi kolonisasi bakteri Propionibacterium acnes. Lalu apabila terdapat jerawat nodul yang tidak kunjung sembuh, berulang dan lumayan luas di wajah, maka kita pertimbangkan untuk pemberian turunan vitamin A atau retinoid. Lalu setelah itu beberapa kasus kadangkala dengan pertimbangan daripada gejala dan juga adanya penunjang daripada laboratorium, adanya ketidakseimbangan hormonal, maka kadangkala saya memberikan juga obat hormonal bagi pasien saya untuk mengurangi ketidakseimbangan hormonal itu. Tentu saja kalian juga perlu mengubah pola hidup kalian, karena beberapa jerawat dapat juga dipicu oleh makanan dan pola hidup yang tidak sehat. Nanti kita akan bahas tentang berbagai makanan yang dapat memicu jerawat ataupun bagaimana kebiasaan yang buruk yang bisa memperparah terjadinya jerawat.
Tentu saja bisa dong ya sahabat Sechan, karena jerawat nodul itu biasanya dipicu oleh hormonal. Nah, terkadang kita tidak tahu kapan terjadinya ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh kita, sehingga jerawat nodul itu bisa saja kapan terjadi. Namun, pada perempuan biasanya terjadi sebelum atau menjelang haid karena terjadinya ketidakseimbangan hormonal pada saat itu. Dan ada beberapa kasus jerawat nodul ini seringkali terdapat pada remaja pria, begitu. Oke, banyak sekali ya pencegahannya, yaitu yang pertama, kalau kalian terdapat jerawat pada kulit kalian, segera diobati, jangan dibiarkan saja. Jadi kalau jerawat biasa atau komedo biasa dibiarkan, itu akan menyebabkan jerawat akan masuk ke lapisan kulit dalam dan menimbulkan jerawat nodul. Lalu apabila kalian sudah mengobati jerawat dengan krim anti jerawat yang over the counter atau yang ada di pasaran bebas tapi tidak sembuh, itulah perlu kalian periksa ke dokter ya. Lalu tentu saja seperti yang saya bahas tadi, bahwa banyak jerawat itu dipicu oleh makanan. Makanan yang seperti apakah yang dapat memicu jerawat? Tentu saja makanan yang dapat meningkatkan hormon androgen penyebab dari jerawat. Apa saja makanan ini? Pertama adalah makanan yang berindeks glikemik tinggi. Makanan berindeks glikemik tinggi dapat memicu gula darah meningkat secara cepat di dalam tubuh kita, di mana gula darah yang cepat meningkat di dalam tubuh kita akan meningkatkan hormon insulin growth factor 1 namanya, atau IGF-1. Di sini hormon ini akan memicu jerawat. Nah, makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi ini adalah misalnya boba, begitu, makanan yang manis-manis, terus kue-kue donat dengan coklat dan gula yang berlebihan. Lalu apabila kalian ingin makan roti, pilihlah roti yang low GI, ada ya, low glycemic index, mungkin bisa seperti itu dipilih. Jangan makan boba, begitu. Terus yang kedua adalah makanan yang berlemak tinggi, lemak jenuh yang tinggi. Itu misalnya adalah gorengan, fast food, itu bisa meningkatkan daripada hormon penyebab jerawat, begitu. Untuk minuman, hindari minuman susu yang berasal dari susu sapi, begitu, atau dikenal dengan dairy food. Dan olahannya misalnya apa? Butter, keju, susu sapi, itu sama ya. Itu juga bisa meningkatkan hormon penyebab jerawat. Kalau boleh dipilih susu almond. Kenapa? Kalau susu almond itu memiliki kadar omega 3 tinggi, di mana omega 3 dia akan menurunkan peradangan yang terjadi pada jerawat, begitu. Untuk susu kedelai bagaimana? Kalau susu kedelai itu kan bagus sih, ada isoflavon, tapi jangan lupa kalau susu kedelai itu mengandung fitoestrogen, di mana fitoestrogen itu menyerupai hormon estrogen di dalam tubuh kita dan kadang-kadang akan menyebabkan ketidakseimbangan daripada hormon kita kembali. Jadi untuk susu kedelai saya tidak sarankan. Oke, pola hidup yang sehat tentu saja dengan berolahraga teratur, kurangi begadang, dan jangan merokok, karena apabila kita menerapkan pola hidup yang tidak sehat akan memicu respon peradangan yang lebih tinggi, di mana respon peradangan juga salah satu proses terjadinya jerawat, terutama jerawat nodul ya teman-teman. Nah, begini ya, jadi kalau untuk berkonsultasi dengan dokter, khususnya dokter kulit ataupun dokter kecantikan, itu boleh-boleh saja. Lebih baik pada saat belum timbul jerawat, karena kamu harus mengenali tipe kulitmu apa sih, apakah berminyak, kering, normal, begitu. Nah, di sini perlunya untuk mengetahui jenis kulit kalian, itu akan menentukan basic skincare kalian. Nah, apabila timbul jerawat, maka kami akan menambahkan active ingredients yang sesuai dengan jenis kalian. Apakah itu AHA, BHA, apakah itu retinol, apakah itu azelaic acid dan lainnya, begitu. Jadi tidak semua bahan aktif bagus untuk kulit Anda. Tentu saja tidak lupa penggunaan sunscreen. Namun apabila kalian tidak sempat berkonsultasi ke dokter kulit,
kalian memiliki jerawat yang kecil-kecil berbentuk komedo, lalu masih papul begitu, kalian bisa membeli obat jerawat yang over the counter yang bisa dijual bebas. Namun apabila tidak kunjung membaik, bahkan terjadi jerawat nodul, kalian harus segera berkonsultasi ke dokter kulit. Kenapa? Untuk meminimalisir terjadinya komplikasi atau bekas jerawat yang berupa bopeng itu. Kalau kalian sudah sampai ada bekas jerawat berupa bopeng ataupun keloid scar akibat jerawat, itu sangat sulit untuk disembuhkan. Itu kayak seperti cacat sudah kulit wajah gitu. Jadi harus segera berkonsultasi ke dokter kulit, apakah itu sebelum jerawat ataupun pada saat berjerawat. Teman-teman Sechan, jangan pergi kemana-mana ya, karena kali ini kita akan mengikuti proses treatment jerawat nodul di Asian Profesi Klinik. Demikian penjelasan singkat saya tentang tips and trik pengobatan jerawat nodul. Nah, ikuti terus ya YouTube Sechan Indonesia yang update tentang kesehatan dan kecantikan. Nah, saya Dr. Embun Dini Haris, spesialis kulit dan kelamin dari Asian Profesi Klinik, mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.